Berikut adalah ciri-ciri orang pecandu PMO. Yang pertama, jika diajak bicara, menghindari kontak mata. Coba perhatikan teman-teman atau bahkan Anda. Apakah Anda setelah menonton atau mengkonsumsi PMO, Anda dapat dengan percaya diri menatap orang lain? Tentu tidak, karena apa? Kita merasa malu. Ada perasaan malu sehingga kita tunduk diri, merasa rendah diri, dan tidak mampu menatap orang lain, tidak mampu melakukan kontak mata. Yang kedua, kurang bergairah dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Pada umumnya, orang yang menonton atau mengkonsumsi PMO akan melakukan colai, sehingga dengan mengeluarkan energi seksualnya yang seharusnya digunakan untuk bahan bakar menjalani kehidupan, menjalani kegiatan sehari-hari, dibuang secara percuma. Dan hal inilah membuat dirinya menjadi lemas, tidak bergairah, tidak termotivasi di dalam melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, perilaku mulai impulsif, suka berbohong dan emosinya mudah naik turun. Artinya apa? Mood swing, tidak stabil teman-teman. Karena otaknya sudah dipenuhi dopamin dan otaknya juga sudah dipenuhi memori-memori mesum, memori-memori PMO. Dan ini membuatnya jauh berbeda dengan manusia normal pada umumnya. Dia mulai tidak menghargai dirinya dengan cara suka berbohong. Dia mulai menipu orang lain. Dia mulai menjadi rendah diri. Dan lamban laun, dia merasa dirinya seperti sampah. Hati-hati teman-teman. Ciri-ciri selanjutnya ialah sulit menjalin hubungan dengan orang sekitar. Jelas, orang yang mengkonsumsi PMO, dia akan menarik diri dalam kesendirian. Cukup jarang dan juga tidak mungkin orang mengkonsumsi PMO di publik teman-teman. Rata-rata orang yang mengkonsumsi PMO ialah di dalam kamar, artinya di dalam kesendirian. Ia menutup diri, ia menutup pintu. Dan ini yang terjadi sehingga dengan akibat ini, dia selalu menyendiri. Dan tentu dengan menyendiri, sulit menjalin hubungan dengan orang lain. Ciri orang pecandu PMO lainnya atau yang kelima, tidak mau disalahkan dan justru menyalahkan orang lain. Artinya apa? Jiwa gentleman, jiwa profesional, jiwa tanggung jawab sudah mulai hilang dari dalam dirinya. Dan ia selalu membentengi diri, melakukan self-defense. Walaupun ia salah, ia tidak mau mengaku salah. Dia menjadi bermental anak-anak walaupun terlepas umurnya sudah tua teman-teman. Hati-hati. Sehingga ketika ia melakukan kesalahan, sehingga ketika ada temannya mencoba menasihati dia, mencoba mengajaknya melakukan nofop, ia akan menyalahkan temannya tersebut. Karena apa? Dia sudah terlalu nyaman dengan PMO dan dia tidak mau melepaskan lingkaran setan ini. Dan ia justru menyalahkan orang lain yang hidup normal. Karena apa? Ia merasa dirinya sudah normal, padahal dirinya lah yang bermasalah. Ciri-ciri selanjutnya ialah rasa empati mulai menurun dan apapun yang diminati harus dituruti. Ingat teman-teman, ini sudah mulai berbahaya dan bahkan otak sudah mulai rusak. Oleh karena itulah banyak pemaksaan teman-teman, banyak terjadi kasus pelecehan seksual, banyak terjadi kasus pemerkosaan. Karena apa? Ketika ia memiliki urs atau dorongan untuk melakukan PMO atau dorongan untuk melakukan seksual, ia harus mendapatkan saat itu juga. Sehingga ketika ia melihat objek atau si wanita, dia akan memaksa. Sehingga bagaimanapun caranya, si wanita atau si korban ini harus menuruti keinginannya. Sangat-sangat berbahaya. Ciri-ciri selanjutnya ialah sulit berkonsentrasi dalam aktivitas sehari-hari seperti belajar atau bekerja. Jelas, karena otaknya sudah rusak, PFC sudah rusak, yang seharusnya otak digunakan untuk berkreativitas, berpikir secara jernih, sudah dikotori dengan PMO. Sehingga hal inilah penyebab utama, penyebab terbesar mengapa otak sulit berkonsentrasi. Dan untuk itulah saya tekankan kepada Anda, buat kalian saat ini yang sulit berkonsentrasi, prestasi mulai menurun atau bahkan performa di pekerjaan mulai tidak baik. Coba sadari apakah Anda terlalu eksklusif, apakah Anda terlalu over mengkonsumsi PMO. Jika iya, maka putuskan sekarang, berhenti sekarang, mulai adopsi melakukan OVO. Ciri-ciri selanjutnya atau terakhir atau kedelapan ialah aura tubuh selalu negatif. Ingat teman-teman, kita adalah kumpulan energi dan energi selalu dapat terpancar dan dirasakan teman-teman tanpa diceritakan. Kita akan tahu bahwa teman kita ini aura negatif atau positif cukup hanya dengan memandang teman-teman. Khususnya bagi wanita, wanita adalah makhluk perasa. Bagi Anda pria yang saat ini melakukan PMO, mengkonsumsi PMO, tanpa Anda ceritakan, dia dapat merasakan aura kita. Oleh karena itulah bagi Anda yang sulit mendapatkan wanita, jangan-jangan Anda kecanduan PMO. Sehingga apa? Aura selalu terpancar negatif dan jangankan wanita, orang-orang di sekitar pun, tetangga pun dapat merasakannya, bahkan keluarga dapat merasakannya dan mereka mulai ilfil, menjauhkan diri dari kita. Jadi demikianlah beberapa paparan tentang ciri-ciri orang pecandu PMO.
Memang menonton atau mengkonsumsi BMO secara sementara atau secara singkat kita berpikir cukup nikmat, akan tetapi efeknya sangat berbahaya teman-teman. Oleh sebab itu saya menyarankan dengan tegas mengatakan kepada Anda berhenti sebelum merusak jiwa dan masa depan kita. Dan mari teman-teman, sebarkan, bagikan video ini kepada sahabat, teman, atau siapapun yang membutuhkan mendengarkan apa saja yang menjadi ciri-ciri orang pecandu BMO. Jangan-jangan teman Anda atau bahkan Anda salah satunya. Tuliskan di kolom komentar apa ciri-ciri lain yang belum disebutkan di dalam video ini. Jika suka, please like, komen, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di video menarik tentang novab lainnya. And always remember, master kehidupan, the time is now and greatness is coming. Peace.